Sekarang mari kita lanjutkan ke hadis nomor 393. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mualliful kitab rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Hatim, qala haddatsana Amir bin Shalihin an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat yaumal itsnain, pada hari Senin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari apa? Pada hari Senin. Jadi hari Senin ini Bapak Ibu, hari Senin itu adalah hari wafatnya Nabi, juga merupakan hari lahirnya Nabi. Begitu juga jadi Nabi itu juga hari Senin. Diterangkan dalam sirah yang disampaikan oleh Dr. Hisam, guru kami, bahwa Rasul diangkat jadi Nabi juga hari Senin. Kemudian Rasulullah SAW hijrah juga hari Senin, ya, sampai Madinah. Diriwayatkan juga hari Senin, bahkan wafatnya juga hari Senin. Baik, di sini adakah yang lahir hari Senin? Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari Senin ini merupakan kebetulan ya, ini adalah hari nepai lahir, wafat dan sebagainya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada keistimewaan tersendiri di hari Senin itu, tidak ada. Biasa, hari Senin itu ya seperti hari-hari biasa. Cuma kebetulan memang Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah lahir di hari Senin, sehingga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin itu, kemudian Allah juga jadikan syariat hari Senin ini untuk puasa sunnah. Jadi puasa sunnah yaumul itsnain. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa juga hari Kamis? Kenapa kok tidak Senin saja, kok Kamis juga puasa sunnah? Kenapa Bapak Ibu? Karena turfa'u fihil a'mal. Karena hari Kamis itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal perbuatan manusia. Jadi hari Senin itu, jadi dalam satu pekan itu Bapak Ibu, amal perbuatan kita ini diangkat 2 kali, Senin dan Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Berarti 2 hari lagi amal perbuatan kita akan diangkat kepada Allah, akan dilaporkan kepada Allah. Siapa yang melaporkan? Malaikat. Dilaporkan kepada Allah. Ini si fulan ini berbuat kebaikan mulai dari Kamis sampai Senin. Berapa persen malaikat? 60%. Alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang berbuat kebaikan berapa ini? 30%. Na'udzubillah. Baik, Bapak Ibu, mulai dari Kamis sampai hari Sabtu ini kira-kira sudah berapa persen kebaikannya? Alhamdulillah. Nanti di hari Senin amal kita akan diangkat lagi, dilaporkan kepada Allah. Nanti setelah itu hari Kamis lagi dilaporkan lagi. Begitu terus. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga dalam hadis Rasulullah SAW, illa itsnaini, kecuali 2 orang yang tidak akan dilaporkan. Yang pertama adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak akan dilaporkan oleh malaikat ini, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah ini amalnya tidak akan dilaporkan kepada Allah. Alias ketika dia sholat,
dia puasa, dia mengerjakan ibadah haji, umroh dan sebagainya, tidak akan dicatat oleh Allah karena dia berbuat syirik. Apa syirik itu? Kalau sekarang syirik itu bukan menyembah patung, bukan menyembah kayu besar, bukan menyembah danyangan. Sekarang syirik itu adalah bertawasul. Sekarang yang populer ini, kepada zat, kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditawasuli. Jadi njaluk tulung itu maksudnya ngelantari Pak, bukan njaluk tulung pada dasarnya. Karena insya Allah tidak ada lah orang sekarang kok njaluk tulung yang, ada ndak orang njaluk tulung yang kuburan? Ada ndak? Ndak ada. Njaluk tulungnya kepada Allah. Cuman kadang-kadang njaluk tulung kepada Allah lumantar kuburan, keramat, lumantar orang-orang yang dikubur di kuburan itu. Kemudian dia bertawasul kepada orang-orang yang dianggap soleh. Padahal kita tidak tahu juga bagaimana kualitas kesolehannya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita ini nyari aman sajalah. Kita nyari aman dalam bab tawasul itu. Kita bersolawat, kita membaca solawat, tetapi kan itu kita sebut solawat itu. Kemudian kita juga boleh untuk bertawasul kepada orang soleh, yang penting orang soleh itu masih hidup. Terutama siapa? Walidani, kedua orang. Enggak usah jauh-jauh, punya hajat apa, punya keinginan apa, kira satu-satu. Datangi orang tuamu. Kalau orang tua panjenengan masih hidup, datangi orang tua panjenengan, minta didoakan. Pak, terutama ibu mohonkan sama Allah untuk hajat kami. Masya Allah. Doa kedua orang tua itu la yurad, da'watul walidain itu la yurad. Doanya kedua orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah Bapak Ibu. Kan ada 3 ya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya pemimpin yang adil. Doanya orang yang berpuasa menjelang buka. Wah, ada 4 bahkan, bukan hanya 3. Doanya orang yang teraniaya, dan yang keempat doanya kedua orang tua untuk anaknya. Masya Allah. Maka berbahagialah panjenengan yang hari ini masih punya orang tua salah 2 maupun salah 1. Kalau masih 2 berarti pintu surga jenengan masih 2. Pintu doa jenengan masih 2. Tapi kalau tinggal 1, berarti pintu surga dan pintu doa panjenengan tinggal 1. Itu kudu diuri-uri, kudu diopeni sing tenanan, dibahagiakan, dimuliakan, karena itu adalah surga kulolan panjenengan sedaya. Seorang anak itu sangat mungkin untuk masuk surga melalui jalur kedua orang tuanya. Baik, semoga orang tua kita menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.